Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bagus Subagja dengan NIM 2008315 dari kelas 1B Rekayasa Perangkat Lunak. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas esai yang telah saya tulis mengenai peningkatan mutu pendidikan melalui bidang teknologi. Sebelum pada inti pembahasan, saya akan membahas mengenai latar belakang dari esai ini. Pendidikan adalah suatu hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Pendidikan sangat diperlukan dalam menunjang hampir seluruh jenis pekerjaan, baik itu pekerjaan formal, non-formal, maupun informal. Faktanya, kesadaran masyarakat akan pendidikan masih jauh dari kata baik, terlebih bagi masyarakat terpencil. Hal ini bisa dilihat dari survei kualitas pendidikan yang dilakukan oleh lembaga PISA. Indonesia menempati peringkat ke-72 dari 77 negara. Data ini menunjukkan bahwa Indonesia berada di peringkat 6 terbawah. Negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Brunei Darussalam jauh di atas negara Indonesia. Survei PISA ini merupakan rujukan dalam menilai kualitas pendidikan di dunia yang menilai kemampuan membaca, matematika, dan sains. Salah satu faktor yang menyebabkan keterbelakangan kualitas pendidikan Indonesia ialah kurangnya pemanfaatan teknologi yang tersedia saat ini. Seiring dengan masih adanya paradigma feodalistik yang cukup menjelaskan bahwa kurikulum yang Indonesia gunakan saat ini telah usang. Ini menjadikan Indonesia sulit untuk bangkit dari kebiasaan lama dalam kegiatan belajar mengajar. Fakta lain menunjukkan penggunaan teknologi ini dapat mendongkrak kualitas pendidikan. Contohnya di negara Singapura. Singapura merupakan salah satu negara terbaik di sektor pendidikan. Hal ini dikarenakan mereka sudah menyadari fungsi dan manfaat teknologi di zaman yang serba modern ini. Tak ayal, ini menjadi indikator kuat bahwa dengan kemajuan teknologi ini dapat meningkatkan mutu atau kualitas pendidikan di suatu negara. Berdasarkan apa yang telah saya paparkan, saya selaku penulis tertarik untuk membahas tentang peningkatan mutu pendidikan melalui bidang teknologi. Hal ini saya rasa cukup penting untuk dibahas, mengingat kualitas pendidikan Indonesia yang saat ini cukup memprihatinkan. Apa saja yang menjadi faktor keterbelakangan kualitas pendidikan di Indonesia? Setidaknya ada 4 faktor yang memiliki andil dalam keterbelakangan mutu pendidikan di Indonesia. Di antaranya, penggunaan buku paket sebagai buku acuan utama. Terhitung sudah sebanyak 11 kali Indonesia mengganti kurikulum pendidikan, terhitung sejak Indonesia merdeka. Tetapi, pada setiap perubahan kurikulum, kebiasaan penggunaan buku paket ini tetap berlanjut selama kegiatan belajar mengajar, ditambah dengan guru yang tidak memberikan referensi buku lain untuk memperluas pencarian materi pembelajaran. Selanjutnya, sistem pengajaran yang monoton. Sistem pengajaran yang dilakukan hampir seluruh guru pada saat kegiatan belajar mengajar bisa dikatakan hampir selalu sama. Mulai dari proses pemberian materi, guru tidak memperbolehkan muridnya untuk bertanya. Alhasil murid menjadi malas untuk bertanya dan pada akhirnya menjadikan murid cenderung tidak peduli terhadap materi yang disampaikan. Akibatnya, tidak ada komunikasi yang baik antara murid dengan guru yang pada akhirnya akan melahirkan rasa jenuh dan malas. Kemudian, kualitas guru yang rendah. Indonesia memiliki kualitas guru yang cukup rendah. Hal ini disebabkan mereka lebih mementingkan kualitas mereka sendiri daripada kesuksesan murid-muridnya. Ada pula tuntutan dari pemerintah yang meminta sertifikasi, menjadikan mereka untuk membuat data yang telah mereka manipulasi dan memprioritaskan administrasi sekolah. Seperti bagaimana cara mempertahankan murid, cara mendapatkan murid baru agar mereka bersekolah di tempat tertentu. Dan yang terakhir adalah budaya mencontek yang semakin menjadi. Kemampuan guru yang tidak dapat mengendalikan budaya mencontek menjadikan sebuah kebiasaan atau bahkan keharusan bagi siswa ketika mereka akan melaksanakan ujian. Yang lebih parah, kegiatan mencontek ini seringkali telah direncanakan, seperti yang pernah terjadi di kota Surabaya, kasus mencontek massal saat ujian nasional di tingkat sekolah dasar yang terjadi di SDN Gendel 2, Tenes, Surabaya. Lantas, apa saja macam-macam penerapan teknologi demi peningkatan mutu pendidikan? Yang pertama, penggunaan e-library. Pada zaman modern ini, ketersediaan ilmu pengetahuan tidak hanya terbatas pada buku yang berbentuk fisik, tetapi ilmu pengetahuan telah tersedia di media internet. Sebagai contoh, pemerintah Indonesia menyediakan layanan e-resource Perpusnas dan Perpustakaan Kemendikbud RI. Pada laman tersebut, semua orang bisa mengakses tentang berbagai macam ilmu pengetahuan yang itu variatif dan banyak macamnya.
Dengan adanya e-library ini dapat memudahkan siswa untuk mencari materi pembelajaran secara luas, sehingga siswa mendapatkan sumber ilmu pengetahuan yang begitu luas dan bervariatif. Siswa tidak akan terbelenggu dengan sumber ilmu pengetahuan yang hanya bisa didapat dari buku paket saja. Selain itu, dengan adanya e-library ini, siswa dapat mengakses atau membuka buku di mana saja dan kapan saja. Karena untuk mengakses e-library ini, hanya perlu sedikit memakan kuota data internet, sehingga bersahabat bagi siapapun pengaksesnya. Yang kedua, penggunaan media elektronik selama KBM. Media elektronik yang bisa digunakan selama KBM, yakni seperti penggunaan proyektor pada presentasi dan penggunaan situs penyedia layanan kuis seperti Quizizz dan Kahoot untuk kegiatan ulangan setiap materi yang telah diajarkan kepada siswa. Media elektronik ini dapat menjauhkan stigma monoton dalam kegiatan belajar mengajar di kelas, dikarenakan dengan bantuan media elektronik ini akan mendapatkan perhatian serta ketertarikan siswa untuk belajar di kelas dengan sepenuh hati. Pada akhirnya, siswa akan memiliki semangat belajar yang tinggi dan mutu pendidikan bisa meningkat. Yang ketiga, penggunaan platform layanan belajar daring. Seiring dengan perkembangan zaman, banyak sekali platform penyedia layanan belajar daring bagi siswa, seperti Jenius, Ruang Guru, Quiver, dan lain sebagainya. Platform belajar daring tersebut banyak menyediakan konten edukatif yang membahas materi pembelajaran di sekolah dengan tampilan menarik, serta pembawaan dari para pengajar yang begitu interaktif. Adanya platform layanan belajar daring ini dapat menjadikan stimulus semangat belajar bagi para siswa. Hal ini dikarenakan penyampaian dari pengajar platform layanan daring dinilai lebih baik daripada penyampaian guru di sekolah. Hal ini bisa mengatasi kualitas guru yang rendah. Yang keempat adalah penggunaan CCTV. Pemasangan CCTV ini berfungsi untuk mengawasi dan mengetahui setiap kejadian yang ada di tempat tertentu. Dalam hal ini, pihak sekolah dapat mengetahui setiap gerak-gerik siswanya dengan adanya CCTV ini. Pemasangan CCTV di setiap ruangan kelas akan menjadikan siswa was-was, juga bisa mengurungkan niat mereka untuk mencontek. Hal ini perlu didukung dengan keamanan dan kebijakan sekolah yang ketat, sehingga dapat menghilangkan budaya mencontek di kalangan siswa. Kesimpulan dari apa yang telah saya paparkan adalah pendidikan merupakan aspek penting dalam kehidupan. Namun banyak sekali dari kita tidak paham akan pentingnya pendidikan ini, yang mengakibatkan rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia. Dengan kesadaran akan potensi teknologi bagi dunia pendidikan, akan menjadikan sebuah negara dapat meningkatkan mutu pendidikannya, yang akan berimbas pada peningkatan kualitas kehidupan masyarakat. Sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan, baik dari tutur kata maupun perbuatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.